Jadi kita membaca sejarah Nabi, kau Pak, itu maulang jajak nama. Jajak nan tinggal kaditikam batang tasanda kadititih suri tagunjai kadiuleh ragi takambang kaditiru. Kalau sejarah tidak kita baca, tidak kita pelajari, kita akan kehilangan pedoman. Serupa Nabi Adam dari kanan bawa singguang. Asia nama nikahan Siti Hawa atau beliau. Wali nikahnya siapa? Allah. Saksinya siapa? Malaikat. Nah, ada orang kentuk kuat dulu tu lah. Maharnya apa? Sahadat. Sahadat nama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaannya, Allah ada Nabi Muhammad ketika itu? Alun, atu bedanya jawab Pak. Tubuhnya alun ado, namanya lah dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam Ari Sinayan ke Pasar Baso de ibu-ibu sadonyo lah menjawe salam, mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim wa ba'athan nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebaik-baik kejadian. Dan kita dibimbingnya menempuh jalan yang lurus. Dan diutusnya Rasul. Untuk apa? Mubasysyirina wa mundhirin. Untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Agar Rasul itu mempunyai referensi yang akurat. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Diturunkannya kitab yang membawa kebenaran. Untuk menjadikan manusia liur sidun nas. Menjadikan manusia itu benar dan cerdas di dalam bertindak. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Selama manusia itu berpedoman kepada ajaran Rasul, maka dia akan dikeluarkan dari yang gelap kepada yang terang. Mudah-mudahan dengan memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, mengamalkan sunnahnya, kita keluar dari segala macam kesulitan. Amin. Ya. Nan kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Solo, Datuk Nan Batungke Ameh atau Golden Stick. Itu bahasa piamannya. Nan kita hormati Ketua DPRD, anggota DPRD, dan mantan anggota DPRD. Nan manjamu ambo makan tadi joa sampadeh tunjang. Ya kan? Ditambah joa randang dendeng balui. Ikolah orang nan dari catering bisa jadi anggota DPR. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan selalu rukun di dalam kehidupan di rumah tangganya dan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Amin.
Kemudian nan kami hormati nini mama pegawai adat dan pegawai sara. Pegawai adat disabui. Nan baure cakam katana. Jauh tahun jam kapitalo. Panuhlah bumi di rumpunyo. Digampo indak tabukekan di badai alun katauliang. Nan badahan cupak jo gantang. Barantiang barih balabe. Badaun rimbun jo adek. Babuah katonan bana. Mudah-mudahan nini mama sehat walafiat. Nini mama pegawai sara disabui jo alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia. Bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab. Tagaknya rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram. Sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di negari. Mudah-mudahan alim ulama kita sehat walafiat. Pak Wakil Wali Kota ko kapai minta izin tadi kawa menutup acara Solo Baralek Gadang. Sabalun beliau pai kita lapeh jo pantun. Boleh? Boleh? Masaklah padi rang singkara. Buahnya labek bepilin-pilin. Kalau layado nan diawak, jangan dipilih oleh orang lain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ambo bapantun setunya. Ya kan? Tak ada kaitannya jo pilkada Solo dah. Tak ada. Mudah-mudahan beliau pai bisa lo menghadiri acara di Sinan sehingga sebagai pemimpin di kota Solo beliau bisa menghadiri segala undangan. Itu sudah terbiasa. Kapatangko itu jo ambo wirid di sana sudah magi kata sambutan beliau adolo acara jelek. Ya kan? Itulah kita jadi pejabat. Nang kedua Pak jadi pejabat kok lalu kurang. Iko orang menelepon, iko orang menelepon. Pak, God kami tasumbe ndak turun na WC do. Anyo kadunya ko wali kota. Itu biasa. Kalau diam di kumpalan tahu josar yang banang. Kalau diam di kumpalan tahu banang putui salai. Yo. Itulah. Tapi kalau orang biasa, saya sama jo rumpui Pak. Nak nampak orang tak pijak panjang saya. Ya kan? Rumput dek randah kan tak pijak panjang saya. Tu. Tapi kalau kayu gadang tinggi, tuacok dioyak angin. Mudah-mudahan beliau semuanya anggota DPRD, ketua DPRD yang kita pilih bersama-sama. Mudah-mudahan beliau mempunyai sikap istiqamah dengan segala macam suka dan duka dihadapi dalam mengurus rakyat. Amin. Ambo tutui Bapak Ibu, ya kan? Walaupun ndak ambo baca kata-kata penghormatan tadi, awak semuanya orang terhormat bukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah. Siapa dia? Orang yang mengamalkan ajaran Rasulullah. Istiqamahlah kita menjalankan sunnah Rasulullah. Dalam ayat ada berbunyi ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah engkau kami utus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu siapa? Selain dari Allah itu alam semua. Selain dari Allah alam semua. Kedatangan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Ibu, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu
terdapat contoh teladan yang baik. Nabi Muhammad itu apa yang dikerjakannya contoh teladan semua. Pertama, ketika dia masih remaja. Nah, kalau dia awak di Minangkabau ko Pak, kalau anak remaja, tingginya tabau di rueh, gadangnya tabau di dagyang. Ya kan? Diambuh gambuang di sok kampih, tabi minyak kerana kampo. Itu anak muda. Mudah tersulut. Ya kan? Sama juga daun kayu masih Pak. Mudah di kampungan, pindah semua di KB. Ya kan? Dan mudah terbakar. Daun kayu masih nalah rurui dari batangnya bu, aku puan lah jo sapu amu enggak. Pi KB lihat mu. Tidak bisa di KB. Kalau capek kena api nyotaba tabaka. Begitulah anak-anak muda itu. Kenapa begitu? Ya namanya darah muda. Maka anak-anak muda itu dibimbing. Ada imam Masjidil Haram namanya Abdurrahman Sudes. Kalau batana induknya Pak, hanya masuk ke periuk tu kasih. Sehingga beko nasi itu bakasih. Tapi induknya berang kayaknya Pak. Kalau cuiko parang yang nak jadi imam Masjidil Haram lah nanti. Iya kan? Jadi kalau ibu-ibu anak baparangai jangan disumpahi. Nang kamati ditembak patuh jo lang cuiko parang jangan. Nan baik bacaan. Jadi wali kota Solo lang nanti. Jadi anggota DPR ini lang. Jadi ulama lawang. Itulah sejarah Abdurrahman Sudes, imam besar yang menghafal Quran, suaranya bagus dan seorang ulama fikih. Ya kan? Itu karena doa ibunya. Jadi anak muda ini tidak dilarang, tapi diarahkan. Ya kan? Itulah bijaksananya kaum muslimin kalau kita sebagai orang tua. Contohnya, Sabalunado pompa iya dragon. Pompa iya dragon kan nama betul tu Pak. Sudah tu ndak ada pompa iya kolai. Kalano lah ada pompa iya listrik. Sabalun itu awak mandi di semua Pak. Batimbo. Ya kan? Jadi kita supaya na mudo-mudo ko mai kuinanelo. Kalau awak mandi di semua batimbo, jangan dipacahi timbo kau. Kalau dipacahi, nan mudo ke mandi, biko nyoma lompe ke dalam semua le. Bang kau masuk ke dalam semua, timbo lah pak pacah. Zaman sekarang banyak orang tua nan memacah timbo kau. Pindah di Solo, no? Di Padang. Yuang, jangan maisok yuang, babulu hiduang, baku tak sekolah aja. Kecilnya ke anaknya. 2 jam sudah tu, amali rokok untuk ayah ke lepau aja. Akhir-akhir bah perasaan anak apa? Iko orang gaya galadak macam. Awaknya suruh berhenti merokok, awaknya suruh membeli rokok. Tak salah bawa bahasa Soloknya galadak. Ya. Ini iya kan? Jadi awak nanggai ko disesuaikan perbuatan jo perkataan jo perbuatan agar apa yang kita perintahkan kepada anak muda kita berwibawa perintah itu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sehingga Rasulullah itu Bapak Ibu, apa kata Allah kepada beliau? Wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Jadi akhlak Nabi itu Allah nama memuji Pak. Ambo yakinna kita ko Pak, jalla Allah nangka memuji akhlak awak, de orang rumah saya dosa salahnya. Bah kira-kira Pak.
Jangan angguk-angguk siapa iyo atau enggak. Iya kan? De orang rumah wak saya ada sesalah. Apa-apa kalau pai jauh lupa menelepon ibu, berangnya enggak? Berang pak, atunya. Tapi Nabi yang memuji akhlaknya Allah. Pantaskah demikian? Pantas. Suatu kali beliau berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, kemudian dilempari oleh orang Quraisy di Taif dengan batu-batu runcing dan batu besar, sehingga tubuh beliau luka-luka. Ya kan? Atibo malaikat Jibril, akece malaikat Jibril ke Nabi, ya Rasulullah, kalau begini engkau berdakwah, yang engkau sampaikan adalah kebenaran, tapi engkau disakiti. Saya tidak sampai hati melihat begini ya Rasulullah. Tolong izinkan ambo, mintaan ke Allah, ambo bunuh orang Taif ko, melemparkan bukit Uhud ini kepadanya. Kalau awak Nabi itu Pak anggota DPR, ayo gak gisah teh. Nyo kurang aja nama. Ya kan? Tapi Nabi apa kata beliau? Jibril, ambo yo keminta tolong yo. Tapi ndak membalihan sakit hati ke orang kodo. Manga? Mengaminkan doa saya. Apa doa yang dibaca Nabi ketika itu? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini, mereka berbuat begini kepada aku karena belum tahu ajaranku. Jadi didoakannya orang namanya kitinyo tu dapat petunjuk dari Allah. Bapak, andaikan Nabi pembangi pak, nyizinkan malaikat Jibril mancuan orang tu, ndak jadilah ia Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah tu induknya orang Taif. Dia penghafal ribuan hadis. Itu Abi Hurairah. Kalau dibunuh orang Taif tu dulu, malaikat Jibril, ndak jadilah ia Abi Hurairah. Jadi kaum muslimin para jemaah, tidak mutlak seorang yang buruk melahirkan anak yang buruk pula. Dan juga tidak tepat kita istilahkan orang nan baik kabaik si anaknya. Tidak. Contohnya ada. Nabi Adam, bapak-bapak kaum muslimin, nabi dan rasul. Ya kan? Tetapi salah satu anaknya bernama Qabil itu jadi pembunuh. Nabi Nuh rasul, tapi istri dan anaknya durhaka. Nabi Lut rasul, tapi istrinya agen LGBT. Jadi LGBT kok ndak kini saya dodo pak. Umat Nabi Lut rata-rata perangainya itu. Nah laki-laki ndak mau babini orang pedusi ndak mau balaki jo laki-laki. Itu penyakit ketika Nabi Lut merata itu. Akhirnya negeri orang itu dihancurkan Allah. Orang sekarang menyebut LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi kalau ibu mandanga LGBT atau enggak ada. LGBT itu Ustaz, laki gapuk, bini tinggi. Berarti kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, maka sekarang juga di Sumatera Barat, bapak-bapak, penelitian banyak LGBT ini. Patangkolannya lagi peringatan di Allah rato-rato Sumatera Barat karena musibah. Ada gunung melatui, ada banjir, ada tanah longsor, ya kan? Ada abu kapundan, kemudian hari hujan
Abu tu dia nyui namanya lahar dingin. Kanelah daerah namanya kalau di tanah data itu namanya kaum muslimin dahulu sampai 5 tahun lalu Pasir Raweh. Kepatangko sungai Jambu lebih parah dari Pasir Raweh. Begitu juga jalan kita dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi. Kalau datang musibah tu Pak, dampak dari musibah tu ada. Sate syukur, rumah makan Pak Datuk, air Badarun, rumah makan Sembalado, sampai bulan tak mengalir. Sebab itu, tak boleh lalu ke sinan. Nan makan-makan ke sate syukur tu siap. Orang lalu Pak. Akhirnya lalu tak dapat ke sinan. Begitu kaum muslimin. Hanya tidak beberapa didatangkan oleh Allah. Ya kan? Kalau kaum muslimin di Tanjung Bali, di Pangkalan, terjadi longsor, ya kan? Itu orang sinan putih bahan makanan. Karena orang Riau tu kantangnya, wortelnya, ladonya, bawangnya dari Sumatera Barat. Begitu. Jadi kaum muslimin para jamaah yang terhormat, Allah tidak akan mendatangkan cobaan berat kalau tidak didahului oleh manusia dengan perbuatan maksiat. Pak, katanya memboci, walaupun apa di kota tinggal siko, kalau Allah mentakdirkan, bisa ndak galodo Gunung Talang sampai kemari? Bisa Pak. Ya kan? Bisa, walaupun Gunung Talang tu jauh. Sebab untuk galodo tu Pak, jelah Pak calik ke gunung tu gini, serupa itu juga gadang gunung tu nya. Tak ada kurang gadangnya dari sebelum galodo. Tapi daerah nanya timbun di batu, di lumpur di bawah, bara kecamatan, bara kenegarian. Kalau gunung tu dia nyuian di Allah sadonya ke bawah, kalau gunung Talang wa, anda ada Kabupaten Solok kali. Kalau sadonya gunung tu, kalau diledakkan dari bawah, jadi danau, serupa Singkarak, serupa meninjau. Tandonya baso gunung, baso danau tu gunung. Sekali-sekali ada ndak naik belerang kate? Aduh, nanacokna di danau meninjau. Kalau naik belerang tu matikan sadonya. Apa kerugian orang? Matikan di dalam namanya tu? Keramba. Apa kerugian? 5 menit ndak sampai Allah mengeluarkan belerang itu, jutaan ikan mati. Berapa ekonomi yang rusak? Jadi manusia kok lemah Pak. Tidak ada kekuatan di sisi Allah. Dan itu kita nyatakan dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita membaca sejarah Nabi kok Pak, itu maulang jajak nama. Jajak nan tinggal kaditikam batang tasanda kadititih suri ta gunjai kadiuleh ragi ta kambang kaditiru. Kalau sejarah tidak kita baca, tidak kita pelajari, kita akan kehilangan pedoman. Serupa Nabi Adam tadi kan nambo singguang. Asia nama nikahan Siti Hawa tu je beliau. Wali nikahnya siapa? Allah. Saksinya siapa? Malaikat. Nah, ada orang kentuk kuah dulu tu lah. Maharnya apa? Sahadat. Sahadat nama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaannya, Allah ada Nabi Muhammad ketika itu? Alun, atau bedanya jawab Pak. Tubuhnya alun ada, namanya lah dikirim. Apa dia nama dia orang gaib setelah lahir atau dalam kandungan? Kalau dalam kandungan dia nama bisa sasek. Ketika dalam kandungan dia namanya Amiruddin. Kira lahir perusi. Dia nama Rostina. Kiranya laki.
Sadang ambo sakare mirip namo padusi pak. Lebih masalah namo ambo sampai gini. Nama mirip je namo padusi itu Rista. Kalau Wardi itu namo laki. Di mana masalahnya Ustaz? Kalau ambo lah sudah membayar lampu di PLN, padahal taruh yang ambo ngaji di PLN, ndaknya delete sampai gini. Katanya, terima kasih Nyonya Rista Wardi. 5 kali bini ambo beranak dan ambo kecil ambo nyonya. Atu namo Rista Wardi katanya. Sekare namo perusi sekare namo laki-laki. Anyo kecil ambo nyonya. Cuy bu cali ambo le bantu KBG ambo. Enggak kan? Tegap. Ini kaum muslimin. Lah 72 makan banyak je lah. Tanya lah ibu tu. Tandeh nasinya mau makan tadi. Alhamdulillah. Nah, nan kedua, Bu. Bu. Ambo pernah di Padang diundang mengaji dek ketua pengadilan agama. Iya kan? Kapariaman. Katanya, bisa ndak Buya kutubah Jumaat resiko? InsyaAllah. Buya datang saya ke kantor ambo sudah mengaji kaya. Manga? Ada 6 baleh pasang suami istri itu minta cerai aja. Iya kan? Yang saya herannya, yang banyak minta cerai itu pedusi. Karena apa? Dia pegawai negeri, ASN, istrinya tukang jahit sama je si Dedi. Padahal tukang jahit serupa si Dedi kau pak, nak tangguhan dapat piti ni kan. Bara banyaknya orang yang menjahit baju kayaknya. Orang kantor, orang iko, orang itu. Iko banyak pedusi iko kini, ya kan? Jadi lurahnya sombong lah bagai. Minta cerai ke suami. Jangan tak jadi lo di Solo itu. Ya kan? Kenapa? Padusi saja laki-laki gini Bu, untuk ibu ketahui seluruh dunia bandiangnya lah 18. Salapan padusi cik laki. Kama ke ibu cari suaminya nan 7 lain. Tunggu banyak pelakor gini. Iya kan? Itu problem. Iya apa enggak? Nah, ambo ibu-ibu lah 72. Istri ambo lah mati. Abangnya ada andek kawan, dosen, guru, iya kan? Umurnya lah 50 belum laki lagi. Masih perawan tua. Ini problem ini. Padusi kok kalau ndak ada balaki ibu-ibu dan bapak-bapak, ndak ada hormon rancak masuk tubuhnya. Sehingga capeknya masih. Jadi ibu-ibu nang kematian laki nak muda kok carilah balik. Iya kan? Kalau Buya umur mula 72 lah layu sadonya. Ya kan? Kenapa kaum muslimin para jemaah? Ibu, ambo anak ambo nan perusi nang gadang nan mau urus ambo wirid wa nyo pegawai negeri. Suaminya swasta. Ya kan? Ambo cali karajo suaminya kok di rumah mau urus anak, mau urus na lain, itu lebih sibuk darinya. Kalau ndak ada lah suaminya tu aba PT karajo rumah tangga. Suaminya tu pandai mama sak membuat panggil pade, ya kan? Membuat semelado tanah juta lu puyuh pandai. Jadi ibu-ibu nan ASN jangan takabua-kabua Bu, walaupun suami Bu tukang becak aragoinyo. Lai taranga di kalian tahu. Itu. Ya kan? Kau ibu-ibu muda gua. Kalau nangai kau ndak ada kau dole. Lazamo nyombo mah. Ibunya ke suaminya le. Ibu indak cinta le. Tapi ibu
Syukurlah ananda kalau bahagia berumah tangga apapun adanya. Amin. Siapa orang gaya awak nak ketika awak nikah tu nyoman doa. Ndak sembarang doanya dona. Doa dianta air mata lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapih ke langit tujuh tingkik tiba di aras kebasaran disinankan tiang putih biang latabuk pinta boleh kandak berlaku. Doanya, ya Allah, bahagiakanlah anak saya yang telah menikah ini seperti bahagianya kakek dan nenek kami Adam dan Hawa. Tetap mereka itu saling mengayomi, saling menghormati seperti Nabi Adam, Siti Sarah dan Siti Hajar. Dan kumpulkanlah mereka ya Allah dalam taat beragama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibu Khadijah Kubra. Ya Allah, mudah-mudahan pernikahannya bak punco laki kaulu lilin ambalau para keknya katangga rasa tak mungkin antah kok garak dari Allah pangali saja memisahkan. Cuy itu doa orang gaya awak ketika awak nikah atau lama secara ada namburuk na perangai orang suami isteri ko nyesel saya nikah denganmu. Itu ndak mensyukuri nikmat. Awak mangko nikah bu izin Allah ndak? Iya. Mangko awak nikah tu dek lah do izin Allah. Ya kan? Jadi bagi belum yang berumah tangga, kalau lah ada orang malam marawak, itulah sinyal dari Allah tu. Jangan banyak pilih. Ya kan? Kalau banyak pilih, awak layu sayu tu tak terjualnya lain. Ambo dulu dia doan dia emak ambo, anak mamak ambo, bini ambo nalah mati tu. Ya kan? Dek masuk ketik, basuh ambo, masuk gadis lah kurang kerana ambo lah kerja di Padang. Apa caranya dia ambo membandiangan bantuannya jo ambo. Ambo caliaknya tu ambo caliak lo bantu ambo dijamin. Alai seimbang. Kalau rancak nabi ni dari awaknya kecilnya pelet orang. Kalau buruk dari awak malu ambo beralik. Tapi babi ni buruk ko ada lo untuangnya pak. Untuangnya Ustaz. Pai awak dinas keluar negeri 2 tahun ndak ada orang nanio nya. Coba bini rancak tinggal 2 tahun banyak orang yang mengadu. Yo apa enggak? Jadi Rasul itu beliau contohkan semuanya dalam segala segi. Bu, ingin enggak ambo ceritakan Rasul ke berumah tangga? Maimbau bininya tu ndak namanya nyembor. Humairah. Ya, kuning kemerah-merahan. Ya kan? Jadi apa kalau ada istri rancak kuning imbau la Humairah. Iko bini hitam di imbau lo Humairah. Kalau bini hitam tu kaliang tu imbau. Liang lain masak tambah. Jadi Nabi itu Pak, ketika ditanya, bagaimana rumah tangga engkau ya Rasulullah? Jawab beliau, baiti jannati. Rumah tangga aku laksana surga. Bang kok bisa Nabi itu Pak? Coba kita dengar. Istri beliau nantu, siapa namanya? Ibu Khadijah. Kutiko Ibu Khadijah masih hidup, bab ini tidak Nabi jelai. Itu bedanya Pak. Nabi itu beristri lagi setelah istrinya meninggal. Kalau Muhammad yang kini ada bini ala 3 lo gantinya jalan. Itu bedanya. Ya kan? Kenapa beliau sangat bahagia dengan Ibu Khadijah itu? Ya kan? Padahal Ibu Khadijah itu tua 15 tahun dari beliau. Ndak ada disolok ke orang mentuk Ibu Khadijah tu. Ambo ndak takabur mengecek tu. Keceknya ke Nabi. Nanti ya Rasul, kalau sudah habis uang saya dan saya meninggal, ada jembatan putus ke suatu daerah,
engkau perlu pergi ke sana berdakwah. Galilah tulang belulang ambo untuk jembatan ya Rasul. Atu Nabi. Kalau Khadijah nang kini pitih lakinya sana Nabi dia. Itu Pak. Tapi itu ndak disolok, dia diwaso. Bambang koba itu banyak padusi itu Ustaz. Padusi kau diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Pak. Tulang rusuk kau ndak ada nalurui tu. Celah Pak Resik. Bengkok. Jadi apa nan masih bau sao, nan masih kerajaan jadi pegawai. Sudah gajian tu jangan diagian sebiti ini Rasul dadonya. Tinggalnya dalam dompet awak. Padusi kau dari tulang bengkok Pak. Itu saya. Marayah ke dalam saya. Awak ke marayah ke dun sana awak ke rengai kan. Susah keluarnya lah kalau lainnya nyimpan sadonya. Yo Bu. Kalau indah maafkan ambo ya Bu. Ya kan? Ambo kaum muslimin tu menyebut secara umum, bukan menuduh pribadi Bu. Saya doakan ibu tidak seperti itu. Mudah-mudahan seperti Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Nyomo de itu je ibu ko Pak samo je mancik gigi tumi, sudah digigit tu ambuh lihat. Ndak terasa sakit dia. Iya kan? Ah situ. Lai sehat saya Bu. Tapi awak nan sehat ko tiba-tiba bisa ndak mati? Bisa? Itu nang kakak itu agai. Jadi malaki awak mati benar-benarlah tiru Nabi Muhammad. Baik di rumah tangga, baik di masyarakat, baik batai tangga, baik bedun sana. Kalau ditiru Nabi Muhammad aman. Iya kan? Sebab mati tidak bisa diprediksi. Sudah awak mengaji di surau Sumage ko, ibu lah pulang meko. Ambo lah pailo kau ki tinggi balik, jo anak ambo dari bonita umrah ko. Ya kan? Jadi paniang tiba di rumah salah seorang jamaah. Dibawa dia anaknya ke puskesmas atau ke rumah sakit baru Sinandua atau rumah sakit jalan ke Bukit Sileh. Kan ada rumah sakit Bateh Kota. Tiba sinan kecek dokter. Bah, pembuluh darahnya pecah di kuduk, ndak adanya lec. Lah tiba laporan ke surau Simage nyumum mandek ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah surau Semage yang tadi sangat antusias mendengarkan wirid Ustadz Ristawardi. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Dipancuang talang katurak, diambil ke samang dadiah, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapat ke dirayah, lah berpisah badan jonyao. Maka beliau tak bisa tertolong lagi. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka di Kecamatan Lubuk Sekarah. Pagi besok pagi kita menyanguk bersama-sama. Mandanga pengumuman mentua tak kajui. Siapa meninggal? Tunan basanda di dinding menengah kaji itu. Bisa tak? Apa jo ibu nambah sanda aja takui. Itu contoh saya tu. Ya kan? Atau Buya Ristawardi kau. Panjang di jalan sudah ngaji meninggal. Nyo cali ada anak ambo Sizal kau. Dah do Buya lej. Ada entazal ke basole mengalu ke di Padang. Bisa. Untuk itu siaplah kita meniru Rasulullah dalam segala hal.
agar mati kita selamat. Laitakana anak awak nan jadi protokol tadi nanyo baca. Sia Nabi Muhammad. Gelarnya Al-Amin di sisi manusia. Di sisi Allah Habibullah, kasih sayang. Bagaimana kita mengusahakan diri kita ini menjadi kekasih Allah. Ya kan? Jadi dalam sesuatu peringatan-peringatan yang kita lakukan ini harus ada perubahan kepada yang baik. Jangan kita sudah mengaji, kok diundang ustaz dari sinan, diundang ustaz dari sinan, hanya sekadar menonton ustaz. Tapi kadiri awak nak ada dampak baiknya. Sama je orang senam. Orang senam tu kan menggarik taruh pak, pergi sinan ke sinan. Palu tabi, badan basah, ya kan? Tapi langkah sinan. Jangan seperti itu. Ibu-ibu, boleh buya bertanya cik. Sajak sesudah hari raya sampai kini, Allah dopai ke pantai kata Pariaman. Nun, apai lagak sekali. Jangan putar-putar siko saya. Manga tu ustaz mencaliak baru baca min. Nyo pasion orang 3,000. Iya kan? Pandai baru baca min ustaz, pandai. Lah sudah mau caliak baru tu, bertanya mau ke orang punya. Lawarala maunya baru pandai baca min. Kali 5 tahun lah mungkin ustaz. Lah ya ada perubahannya. Galak lah nya. Nah, ada perubahan baru lah kena maunya aja. Andaknya baru tu sudah baca min tu payinya ke tempat si Dedi gua. Ya kan? Mengaknya ruak kecil si Dedi. Kok kamu ku baju gak sestel sama Dedi je. Bang ko tengah anak bawa baju. Den caliak dicamin ndak babaju kota boka aurat den de malu de rasanya. Biarlah menjek kerambia besok dan pakai baju je. Nang kasar se jadi dasarnya dije. Jangan alui-alui la tatutui aurat den lah macam. Atanya lah di sini dia ada baru pakainya mau ke baju. Ada? Ndak kan? Nah. Jadi kalau ndak ada perubahan awak kena nelok sudah mengaji kok. Asamo awak jo baru tu. Nama memburu orang jo, nama cakak badun sana. Baca kak jo nama rabui arato pusako. Barabui jo nama nuka bini sekali sebulan. Ya Allah ya Tuhan. Ya kan? Jadi harus ada perubahan kepada yang baik. Inilah gunanya kita mengulang-ulang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan hamba sehat saja, ibu-ibu apa-apa sehat saja. Mudahan di lain hari nanti kalau ada kerambi, insyaallah ada ketapang, kalau ada hamba dipanggil, insyaallah hamba datang. Karena setiap saat saja ambo berkenalan jo Dedi, ya kan? Kalau ada orang membalian ambo kain, nama menjaian inyo, jangan tanya, ya kan? Jadi mudah-mudahan kaum muslimin, saudara kita bertambah, ya kan? Silaturahim kita mengental dan kita saling mengasihi antara umat Nabi Muhammad ini. Amin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.